Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa sebelum belajar. Kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Nah, sekarang teman-teman coba lihat teman kirinya, teman kanannya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Coba cek, lihat, lengkap semua nggak? Alhamdulillah, ternyata teman-teman pada pagi hari ini lengkap semua ya. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dulu nih teman-teman, udah ada yang pernah lihat Ka'bah lewat gambar atau lewat TV? Atau ada teman-teman yang udah pernah datang langsung ke sana? Wah, ternyata banyak ya yang udah pernah lihat. Alhamdulillah ternyata ada juga yang udah pernah datang langsung ke sana. Lalu teman-teman ada yang pernah lihat hewan kurban nggak? Yang pernah suka lihat datang ke masjid terus lagi ada kurban pas lagi Idul Adha, biasanya apa sih? Oh iya, sapi, kambing, domba. Iya bener banget, jadi itu tuh hewan-hewan kurban. Nah, kali ini kita akan belajar tentang ibadah haji dan kurban lewat sebuah media pembelajaran yang teman-teman nanti bisa lihat bareng-bareng ya. Jadi, ini adalah media pembelajaran yang akan kita pakai untuk belajar pada hari ini. Wah, siapa nih yang pengen lihat? Nah, kita lihat bersama-sama ya. Ibu taruh di mana ya? Biar kelihatan semua. Di meja yang tengah aja kali ya? Ya, jadi Ibu taruh di situ aja ya. Nih. Baiklah anak-anak, bukunya Ibu taruh di tengah ya. Semuanya Ibu minta untuk memperhatikan karena nanti kita akan mengerjakan tugas. Kita buka halaman pertama. Ini halaman pertama. Ada yang tahu ini apa? Iya benar, jadi ini adalah Ka'bah. Nah, sebelumnya ibadah haji itu berarti kita datang untuk menziarahi Ka'bah dan melakukan ibadah sesuai dengan ketentuannya. Nah, ada syarat wajib haji yaitu Islam, balik, berakal, dan mampu. Nah, kemudian ada rukun haji yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Selanjutnya ada wajib haji yaitu ihram dari mikot, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh Aqobah, mabit di Mina, melontar jumrah ula wusta dan Aqobah pada hari tasyrik, tawaf wada, dan meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Nah, yang pertama yang dilakukan di Ka'bah adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Jadi dimulainya dari Hajar Aswad, terus dia mengelilinginya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita buka lembar kedua, ada apa di sini? Nah, ternyata ini ada Safa dan Marwah. Jadi di Safa dan Marwah ini waktu itu Bunda Siti Hajar berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah bolak-balik. Nah, jadi sa'i itu kan berjalan cepat dari Bukit Marwah ke Safa. Dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali ya. Ini ketika Bunda Siti Hajar mencari air untuk bayi Nabi Ismail.
Kemudian kita buka lagi halaman berikutnya, yaitu ada Arafah dan Muzdalifah. Di sini adalah tempat wukuf. Jadi wukuf di Arafah itu kan berdiam diri sambil berdoa, berzikir, memohon ampun kepada Allah. Nah, ini dilakukannya pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini salah satu rukun haji yang paling utama, yang wajib gitu ya. Kemudian mereka bermalam di Muzdalifah. Jadi mereka bermalam, kemudian mereka mengumpulkan batu-batu kecil untuk nanti mereka melempar jumroh, seperti itu. Nah, kita buka halaman berikutnya. Wah, di sini ada tenda-tenda. Ada yang tahu ini tenda apa? Iya bener, ini tuh tenda tempat nginap di mereka pas mabit di Muzdalifah ya. Jadi mereka itu menginap di tenda-tenda. Terus mereka itu pas mau ibadah melempar jumroh yang dilakukan selama 3 hari. Jadi mereka semua menginap di tenda-tenda yang udah disediakan di Mina. Kemudian, wah ini apa nih? Pasti udah pada tahu ya. Jadi ini adalah jumroh ula, wusta, dan akobah. Tuh ada 3 jumrohnya, tiang jumrohnya. Jadi jumroh itu melempar batu ke 3 tiang, jumroh ula, wusta, dan akobah. Nah, sebagai simbol untuk mengusir godaan setan. Nah, jadi setiap jumroh itu dilempar dengan 7 batu kecil. Oke, kemudian kita buka halaman terakhir. Ini adalah kurban. Jadi syarat orang yang mau berkurban itu pertama harus Islam, kemudian balik, berakal, dan mampu. Ya. Nah, jadi kurban itu dilaksanakan setelah melempar jumroh akobah. Jadi sebagai bentuk ketaatan. Bisa berupa kambing, sapi. Teman-teman suka lihat kan kalau misalkan lagi Idul Adha itu ada yang motongnya sapi, kambing, apalagi iya ada domba, bener. Nah, ini tuh tujuannya untuk mengenang pengorbanan dari Nabi Ibrahim. Syarat hewan kurban itu apa aja sih? Yang pertama itu hewan ternak, tadi sapi, kambing, domba. Kalau di Mekah tuh ada yang kurbannya onta gitu kan. Nah, terus syaratnya ada cukup umur. Nanti jangan masih anak-anak udah dikurbanin gitu kan. Terus tidak sakit. Jadi hewannya itu harus sehat. Terus kemudian tidak cacat. Jadi seperti itu. Ada yang mau pegang dulu medianya buat dilihat bareng-bareng. Nanti setelah itu baru kita mengerjakan tugas. Nah, bagaimana anak-anak? Semuanya udah pada paham ya, udah pada tahu, tadi udah dijelasin apa aja yang termasuk dari rukun haji, kemudian syarat-syarat kurban itu apa aja. Nah, untuk sebagai tugas rumah, nanti kalian jangan lupa kerjakan di halaman 30 ya, ditulis di buku tulis, minggu depan dikumpulkan dan akan Ibu cek. Baiklah, kita selesai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa selesai belajar dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.